Ketika watak dasar kita butuh ini lupa, maka Allah saking sayangnya dicolek. Dia lupa waktu sehat, sampai ketika dia kagum sama sesuatu, dia kata buset. Jadi buset, gak bisa ngomong subhanallah, gak inget tuh sama Allah. Ya ampun, gak bisa. Ya Allah, apa beratnya? Sampai nih malaikat bilang, ngelihat orang ini, ya Allah, makhlukmu yang model kayak begini mematiin aja. Kata Allah, itu karena tertutup. Ntar sore juga dia ingat, bener aja. Jam 5 sakit gigi kambuh, itu langsung mulutnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata Allah, tuh kan, kalau udah dicolek, ingat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 18 baris 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una wa fil hikamil ataiyati faqatuka lahu zatiyatun wa wurudul asbabi mudhakkiratun bima khafiya alaika minha. Adapun rasa butuhmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zatiyatun, yaitu bangsa zat, watak dasar asli manusia. Wa wurudul asbabi, sedangkan datangnya segala macam sebab, segala macam problem, mudzakiratun, merupakan peringatan bima khafiya alaika minha, terhadap apa-apa yang tersembunyi atasmu daripadanya. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja, jangan banyak-banyak. Saudara-saudara sekalian, kajian kita malam hari ini masih membahas tentang qiyamuhu binafsihi, bahwa Allah itu berdiri sendiri, kaya raya, tidak butuh kepada apa saja. Dan ini merupakan akidah yang harus ditanamkan di dalam hati sanubari kita, supaya kita bahagia di dunia, bahagia di kubur, dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di antara dalil tentang Allah qiyamuhu binafsihi adalah apa yang dijelaskan di dalam kitab Al-Hikam, satu kitab yang ditulis oleh ulama besar Mesir, Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, yang wafat tahun 709 Hijriah, yang suluk masuk dunia sufi saat mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ama zurta Sultan al-Masyriq wal Maghrib, tidakkah kau ziarah kepada wali yang gelarnya rajanya wali timur dan barat? Dia tanya, mana Nabi, siapa itu? Nabi Ibnu Abi Jamrah, makamnya di Fustat di Jabal Muqattam. Maka dicarilah Ibnu Abi Jamrah, ziarah.
yang ziarah ke Imam Ibnu Abi Jamrah, ma zara syaqiyun illa wasa'id. Orang yang bernasib sial asal ziarah kepada Imam Ibnu Abi Jamrah, Allah rubah tidak pakai lama, mesti dia sukses dan beruntung. Orang yang durhaka sama orang tua, di antara keramatnya enggak bakalan bisa untuk ziarah ke Imam Ibnu Abi Jamrah. Maka sampailah Imam Ibnu Athaillah itu wasiat sebelum wafatnya di tahun 709 Hijriah, bila saya meninggal, kuburkan di samping wali ini. Maka makamnya Ibnu Athaillah ya 200 meter daripada makam Imam Ibnu Abi Jamrah. Saudara sekalian, segalanya di jagat raya ada dua. Ini yang harus difahami. Di jagat raya ini isinya dua doang. Satu khaliq, dua makhluk. Di jagat raya ini ada pencipta dan ada barang ciptaan. Maka kita, manusia dan segalanya itu adalah ciptaan Sang Maha Pencipta, namanya Allah. Maka semua kita ini adalah ciptaan Allah, milik Allah. Dalam tahlilan suka dibaca ayatnya di Al-Baqarah ujung, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kepunyaan Allah, yang di langit ke, yang di bumi ke, semuanya Allah punya, karena itu ciptaan Dia. Ada khaliq, pahami ini, ada makhluk, ada pencipta dan ada ciptaan. Biar kita cepat paham, kita nggak ngomongin kambing, tikus, sapi, kejauhan, ngomongin diri kita. Maka di jagat raya ini ada dua doang, kita dan pencipta kita. Itu teman kita sama ciptaannya, sama kayak kita. Kita ciptaan, Allah pencipta kita. Nah, sifatnya pencipta qiyamuhu binafsihi. Sifatnya pencipta itu berdiri sendiri, kaya raya, tidak butuh. Ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Manusia, kata Allah dalam Al-Quran, Anda itu sifatnya butuh, fakir ilallah, dan Allah itu kaya raya, tidak butuh. Bahasa di Al-Ikhlas, Allahus Somad. Apa sih Allahus Somad? Allah tidak butuh, dan kita butuh dan bergantung terus kepadanya. Itulah Somad. Karena itu saudara, Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Maha Pencipta yang sifatnya tidak butuh, maka tentu ciptaannya sifatnya butuh. Kita ini butuh pencipta, dari tidak ada menuju kepada ada, maka dikasihlah namanya nikmatul ijad. Nikmat ijad, nikmat dari tidak ada menuju kepada ada. Setelah dikasih nikmat ijad, enggak ijad doang, tapi dikasih imdad, bantuan-bantuan yang lain. Kasih nyawa, kasih tenaga, kasih makanan, tempat di mana kita berpijak, oksigen gratis, dan segalanya. Ini fasilitas dari Tuhan semuanya. Manusia itu. Dan Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia dicipta karakternya lemah. Tidak ada manusia yang kuat, nggak ada, lemah. Biar kata di kampung kita ada jagoan, ya Allah, sama sakit gigi nangis. Itu jagoan tuh. Jadi nggak ada yang kuat. Karena Allah udah bilang wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu makhluk yang lemah. Maka si lemah ini tentu punya sifat yang mendasar, yaitu butuh. Butuh apa? Butuh yang kuat. Manusia butuh. Dan ini butuh ini adalah sifat kita. Kata Ibnu Athaillah,
faqatuka lahu dzatiyatu. Rasa butuh Anda kepada Allah merupakan watak dasar Anda sebagai manusia yang lemah. Kita sebagai makhluk ini punya sifat butuh, dan ini mau dia jenderal kek, mau dia kopral kek, mau dia orang kaya, orang miskin, kiai, santri, pejabat, rakyat jelata, sehat, sakit, semuanya sifatnya sama, butuh. Kita ini sifatnya butuh. Butuh kepada siapa? Butuh kepada Allah untuk diadakan dari tidak ada menjadi ada. Sesudah ada, butuh kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Butuh. Ada orang punya kontrakan di Simpruk 50 pintu. Kaya apa dikit? Kaya apa miskin tuh? Kaya apa miskin? Kaya. Kira-kira pengen gak 100 pintu? Masih miskin. Kan masih punya pengen. Benar gak? Butuh dia. Ada orang punya mobil 10. Kaya apa miskin? Kaya. Pengen gak 20? Masih miskin. Butuh. Nggak ada yang nggak butuh, semua orang, termasuk kita yang ngaji ini, semuanya butuh sifatnya. Cuman butuh ini nih kadang tertutup oleh hijab. Rasa butuh kita ini kadang lupa, tertutup oleh kabut ciptaan. Kenapa orang itu bisa tidak butuh? Mungkin hidupnya bergelimangan nikmat dari Allah. Duitnya banyak, usahanya lancar, jadi sehingga dia nyantai aja, sholat nggak keburu, begitu, nggak ketemu dohor, asar, maghrib, isya, subuh, mau ngapain gua sholat? Begitu kata dia. Ini namanya lupa kalau dia wataknya butuh. Jadi penyebab tidak butuh itu gara-gara dia lupa ama nikmat, sehingga dia bergantung pada nikmat yang Allah berikan, pada fasilitas yang Allah kasih, sehingga dia lupa. Bisa aja nikmat itu bentuknya harta, bisa aja nikmat itu bentuknya sehat. Gara-gara dia sehat, dia keinget sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa aja nikmat itu bentuknya ilmu, sehingga dia muncul sombong dan seterusnya. Pokoknya orang lain salah aja, yang bener gua aja. Mau sejagat kayak bilang begitu, gua kagak. Ini namanya nyandar sama ciptaan. Begitu kata dia. Ada juga butuh itu karena kekuasaan. Karena kekuasaan tinggi, dianggap segalanya. Nggak butuh. Maka ketika watak dasar kita butuh ini lupa, maka Allah saking sayangnya dicolek sama Allah. Yang tadinya dia sehat dicolek, cutik kamu. Dia lupa waktu sehat, sampai ketika dia kagum sama sesuatu, dia kata buset, jadi buset. Dia kata nggak bisa ngomong subhanallah, nggak inget tuh sama Allah. Begitu. Ketika dia terkejut, kaget, astaga, nggak bisa astagfirullah. Mulutnya itu susah ngomong. Ketika dia bingung, stres, buntu hidupnya, dia tepok jidat, ya ampun, nggak bisa ngomong ya Allah. Mana orang yang ngaji juga lagi malam ini? Emang ada yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Tuh begitu. Ya ampun, nggak bisa. Ya Allah, apa beratnya? Sampai nih malaikat bilang ngelihat orang ini, ya Allah, makhlukmu yang model kayak begini mematiin aja. Nggak ada ingetnya mangkau. Boro dia sholat segala macam, nyebut engkau aja kagak bisa. Bisanya ya ampun, astaga, buset, nggak bisa menyebut itu tuh.
Kata Allah, itu karena tertutup. Tersore juga dia ingat. Begitu. Nggak usah begitulah. Mintanya dimampusin aja. Gitu. Malaikat. Nggak usah. Ntar sore juga ingat. Bener. Nanti nih. Sore jam 5. Bener aja. Jam 5. Sakit gigi. Kambuh. Itu langsung mulutnya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kata Allah. Tuh kan. Kalau udah dicolek. Ingat saya. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, faqatuka lahu dzatiyatun. Rasa butuh Anda kepada Allah tuh udah watak dasar Anda deh manusia. Wa wurudul asbab, sakit gigi. Itu pengingat bahwa Anda itu butuh sama Allah yang Anda lupa tersembunyi. Maka problem hidup yang mengganggu kita, apakah karena tekanan dana rendah? Kan ada yang tekanan dan rendah, itu muncul darah tinggi, uring-uringan, macam-macam, kan bisa begitu ya. Ini namanya problem. Pas dagangnya rugi, nyari ya Allah, mana itu ratib dia, udah ngebul lagi banyak debunya, cari yoga. Ini namanya mudzakirah, cubitan Tuhan. Dicubit kita, biar apa tuh dicubit? Biar melek. Jangan dianggap cubitan Tuhan itu karena marah, bukan. Tuhan cubit kita itu karena kita kemarin lupa. Maka ada yang bermasalah pada bininya. Begitu. Bang, kamu ini rajin banget itu ngaji malam Jumat. Gua pegel di rumah doain binimu. Mendingan ngaji, rada tenangan deh. Begitu. Jadi ada aja. Itu bini ngomel tuh berarti mudzakirat, cubitan Tuhan biar kita ingat sama Allah. Kan cakep. Jadi kalau dia paham problem itu mendidik kita, dan ini ilmu hidup. Saudara, ada bedanya antara sekolah nih, gitu, sekolah sama hidup beda. Sekolah sama hidup beda. Bedanya di mana? Nih pahami ini, kalau sekolah nih belajar dulu sekian lama baru ujian. Kalau sekolah belajar dulu baru ujian, itu namanya sekolah. Tapi kalau hidup ujian dulu baru ini kalau sekolah belajar dulu baru ujian. Kalau hidup ujian dulu baru belajar. Dia harus belajar dari ujian yang menimpa dia. Itu begitu. Jadi kita belajar begitu. Baru ujian, itu sekolah namanya. Kita ini udah nggak sekolah. Maka ingat, hidup ujian dulu baru belajar. Maka diuji itu maknanya dicubit sama Allah. Biar apa? Biar melek. Waktu sehat nggak ingat sama Allah. Waktu sehat. Sekarang dia sakit, baru dia ingat. Ya Allah, hamba mau pengen ke masjid ya Allah. Ini kaki kenapa kotek-kotek. Mau ke masjid ya Allah. Kalau sehat, tuh lagi sakit, ingat Allah, kan bagus. Malaikat sampai kagak tega, ya Rob, ijabah aja sih itu orang tuh. Pas sudah sehat, mancing lagi. Ada nggak yang kayak gitu tuh? Ada. Yang mana nih orangnya? Tuh, gitu saudara. Jadi dia lupa. Jadi terhijabnya dia sama watak dasar bahwa dia butuh sama Allah gara-gara dikasih nikmat sama Allah. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah limpahkan kepadanya nikmatnya, aspek lahir masuk batin, lupa sama Allah. Lupa sama Allah. Dipikir bapak gua kaya,
tanahnya banyak. Iya kan anaknya bukan kita doang. Lepas kita mati dibagi-bagi, ternyata bininya bukan mak kita doang, kan dapat juga kebagian kita 30 meter. Ya itu salah kita karena kita ngandalnya sama makhluk, baru sadar kan gitu ya, kan bisa terjadi. Maka saudara, kita ini butuh sama Allah, nggak ada yang nggak butuh. Dari kita nggak punya butuh sama Allah, sampai kita punya butuh sama Allah. Jangan lupa sama kodrat kita. Kalau lupa stres hidupnya. Jangan dikata dia lupa, stres, mau kemana hidup? Begitu hidup itu begitu karena dia lupa sama Allah. Maka orang itu kudu sadar kalau kita ini makhluk sifatnya iftiqar, sifatnya butuh. Nggak ada yang nggak butuh. Ciri paling gampang kita butuh tuh kalau mata kita kelilipan. Tahu kelilipan nggak? Bisa nggak niupin sendiri? Bisa nggak? Tuh butuh orang lain, butuh pertolongan dari Allah lewat hambanya. Maka wurudul asbab, datangnya problem-problem di dalam kehidupan kita. Bisnis kita menurun, proyek kita gagal, bini kita ngomel, anak kita kurang dengar sama kita, apalagi ya uang, apa ya, itu semuanya pengingat betapa kita butuh sama Allah, butuh sama Allah. Jangan kita pura-pura kagak butuh, jangan. Siapa kita? Kadang saya sering bagikan zikir sama kawan majelis. Anda baca bis zuhur, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100, jangan tinggal tuh. Zuhur sampai asar tuh 100 sebentar sih, 2 menit paling. Begitu. Yang penting sebelum asar. Asar lu baca la haula wala quwata illa billahil latifir razzaq 100. Yang penting belum maghrib. Menjelang maghrib baca dah rabbighfirli wa liwadayya 100 bentar, semenit. Isa baca hasbunallah wa ni'mal wakil 100. Subuh baca subhanallah bihamdi sumati masabirullah. Ini mau ngapain? Biar kita muncul bahwa kita ini butuh sama Allah. Mau ngapain? Hidup puyeng, duit makan dikejar-kejar, ya Allah, udah kayak kancil, makin lari, capek. Orang duit adanya pada Allah, nurutnya sama Allah. Orang makhluknya, duit itu makhluk Allah bukan? Makhluk Allah bukan? Makhluk Allah juga, nurutnya sama pencipta, deketi pencipta. Jangan lari-lari dari Allah, tambah stres hidup. Begitu, tambah stres. Kita ini kudu lari sama Allah, kita makhluk. Ilahi, anta maksudi. Tuhan, engkau itu tujuanku karena engkau kaya raya. Aku ini butuh. Begitu. Waridhoka matlubi antini ma'rifat taqwa mahabbatah. Kita ini hamba yang butuh, nggak ada yang nggak butuh. Hidup ini penuh dengan kegamangan, kebahagiaan yang ada, kebahagiaan semu. Tanya sama bujangan, kapan Anda bahagia? Orang baru lulus kuliah dia jawab, gua bahagia kalau gua dapat kerjaan di Sudirman atau di Tamrin, rasanya bahagia. Begitu. Allah kasih gampang dia kerja. Sekarang dia kerja, ditanya udah bahagia belum punya rumah, paling nggak di Parung dah punya rumah. Begitu. Udah punya rumah, selamatan ditanya udah bahagia belum, tidur sendiri bangun berdua, gua bingung. Begitu. Tidur bangun, nah ini yang bingung. Begitu. Kalau gua punya bini, rasanya bahagia. Allah gampangin jodohnya, dia nikah. Ditanya, udah bahagia belum bang? Belum punya anak.
Kalau punya anak rasanya bahagia tuh. Tadi belum bahagia mulu. Sekarang Allah kasih mudah, dia punya istri, punya anak. Ditanya, "Bang, udah bahagia belum?" Belum. Ini bayaran sekolah nih, mahal banget Bang ini. Puyeng. Kalau anak kelar aja pada sekolah nih, rasanya bahagia banget. Anaknya sampai yang bontot udah jadi sarjana, SPDI. Itu begitu. Anaknya itu yang bontot tuh, apalagi yang lain. Ditanya, "Bang, udah bahagia belum?" Karena kemotot udah kelar sekolahnya. Dia jawab, "Belum, anak udah gede belum ngawinin." Puyeng coba. Itu begitu. Anak digampangin jodohnya, sekarang udah pada nikah. Ditanya, "Deh, udah bahagia belum?" Belum, anak pada belum punya cucu. Lihat di depan rumah tuh enak, pagi-pagi ngomong cucu, enak kayaknya. Kalau anak yang punya cucu aja enak aja bahagia. Sekarang nih Allah kasih gampang punya cucu. Ditanya, "Beh, udah bahagia belum?" Belum, ya Allah. Ini cucu kagak ngerti. Engkong lagi tiduran main injak aja pala. Berisik banget. Mendingan ngaji maghrib belum Jumat. Begitu. Kalau anak nih punya rumah, mau di Parung kayak, ngontrak kayak, di Pamulang kayak, Ciledug, Pondok Kacang, gitu. Rasanya bahagia. Allah ijabah. Anaknya ditinggal di sini. Beh, bagaimana? Aduh, belum, sepi banget. Ini bocah nggak ada ngerti, begitu. Jadi bahagia itu di mana? Bahagia itu orang yang kenal watak dasarnya bahwa dirinya butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini butuh sama Allah, nggak ada yang nggak butuh. Makanya kalau hidup tuh biar kita nggak mumet, main ke rumah temen, main. Jangan diem aja di rumah, jangan. Keluar. Main tuh ke rumah teman, main. Ngobrol sama dia. Pas sudah ngobrol, kita bakal paham. Di dalam hati bergumam, dah, gua kira yang puyeng gua doang. Parahan dia. Bener nggak? Tuh begitu, saudara. Tuh. Main. Jangan sendiri dianggapnya yang paling sengsara kita doang. Kagak. Yang sakit kita doang, masih mending main di rumah sakit. Kalau kita ngeluh kakinya sakit, ada orang nggak punya kaki, biasa aja, udah di kecil kakinya buntu, lu timbang sakit begitu doang, Tuhan dijelekin, udah sholat, udah baca ratib, baca salawat, masih juga sakit. Mana kebaikanmu? Tuhan disalah-salahin mulu. Mana orang yang ngaji juga gitu ini? Ya Allah, ini bagaimana nih hidup nih? Jangan kita ini butuh sama Allah, melek malam, ya Allah, melek. Jangan kita nggak melek, mata kita dua. Jangan kita lupa. Orang yang lupa itu karena bergelimangan harta, baru dia lupa. Nanti harta nggak ada, baru sadar dia makhluk. Jangan nikmat itu udah pergi baru melek. Pas sudah tua aja dia bilang nih, coba gua ngaji ya malam Jumat dari dulu. Kalau dari 20 tahun yang lalu, gua udah bener banget ini. Lah, 20 tahun yang lalu dipuyengin. Nah, yang dipuyengin sama singkong ini, kita umurnya 20 tahun umpamanya nih. Kan dia 60, sekarang kan berarti 20 tahun 40. Kita malah umurnya 40. Yang ditangisi dia, kita lagi alamin. Itu kita harus serius. Jangan nunggu kayak dia. Begitu hidup. Jangan stres. Ini kita nggak punya. Ini rumus hidup. Kita butuh sama Allah. Kita nggak punya. Bagaimana? Nyolong. Bukan. Puasa. Kalau kita nggak punya, puasa. Dan orang gak bakalan mati dengan puasa. Kagak. Puasa. Daripada gua malas puasa, di rumah juga orang ada apa-apa. Kalau di rumah kayak orang kaya tuh, sop iga ada, duren ada, apalagi itu ya, gurami ada, gitu, lengkap semuanya. Boleh lah ente kagak puasa, ente punya kagak. Puasa juga kagak, malaikat aja bingung liatnya. Astagfirullah, ini makhluk itu malaikat. Dari pagi sampai sore kagak makan, cuma minum air putih doang. Mendingan puasa. Bener nggak? Kalau puasa kali aja Allah kasih sehat. Karena Nabi bilang, sumu tasihu. Puasalah Anda sehat. Jangan-jangan kita banyak penyakit ini karena kita kurang doyan puasa. Gitu, hidup nih. Jadi hidup tuh kayak begitu. Itu ya Allah, teman kita mobil ada 5 di garasinya, rajin banget Senin Kamis, pantas saja kaya. Lah kita yang miskin, malas banget sama ibadah.
Ya Allah, teman kita nih kaya, kontrakan ada 70. Ini masih hidup orangnya. Kontrakan 70. Begitu. Kontraknya bukan kecil-kecil. Satu itu 150 meter satu. Rumah begitu. Itu kalau malam tahajud 10 rakaat tiap malam. Alhamdulillah guru, saya 10 rakaat tiap malam. Kontrakannya banyak. Lah kita tinggal di kontrakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam ngorok mulu. Innalillah. Emang ada yang kayak begitu tuh? Ada enggak? Banyak enggak? Ngaji juga nih. Hidup mau nyari apa? Kalau nggak mau deket sama Allah nih, kita mau kemana? Nunggu dicabut nyawanya dulu. Aduh, rugi kita. Udahlah, kita jangan banyak menyesal kejadian yang ada. Dagang kita rugi, udah yang udah mau. Dan kita sebut lagi itu Senayan itu Ustadz punya ngkong gua dulu. Jadi sebut-sebut. Pegel kalau nyebut-nyebut begitu tuh. Pegel. Yang kayak gitu. Pegel. Udah, sekarang aja syukuri. Yang ada nikmati. Begitu yang ada. Biar kita nggak bingung-bingung. Nikmati. Jangan kita hidup dibikin susah. Ditawarin kopi, enggak. Asam lambung. Asam lambung. Tawarin apa lagi tuh ya? Daging sapi. Kolesterol. Enggak, kolesterol. Iya. Tawarin kambing, sate kambing. Sop kambing. Sop kambing. Di Rawa Kemeri. Darah tinggi. Emping bang, asam urat. Kangkung bang, cah kangkung, asam urat. Abang nih mau makan apa? Saya mau nasi aja sama garam sama air putih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rumah gede kayak begitu, duit banyak, di dunia aja sengsara. Kalau nanti masuk surga mendingan. Bener nggak? Kalau dia masuk neraka, cilaka 12. Lah harta banyak buat apaan? Lu kumpulin capek-capek makan. Begitu. Ada teman kita sampai ngopi ke rumah kita, takut sama anaknya. Lah duit dia. Barang halal. Dia takut ngumpet. Ada. Sampai numpang ngerokok di rumah kita. Dia takut. Ya Allah. Susah amat itu. Begitu, susah amat. Jangan-jangan ngaji juga orangnya malam ini. Waduh. Jangan kita hidup sangat dibikin sengsara, ya Allah. Itu yang makan daging mati juga. Yang gak makan mati juga. Jangan sampai dari kecil nih, sampai tua kita ini susah terus. Di mana susahnya? Dulu saudara, dulu zamannya babe kita masih hidup. Zaman dulu, kali juga masih gede di belakang tuh, kali Grogol, gede banget dulu. Begitu, masih gede banget. Itu 15 meter, belum pinggirnya itu. Dulu, boleh aja tanya yang tua-tua. Nyak babe masih hidup. Ya Allah, makanan apa aja boleh dimakan. Zaman nyak baba kita masih hidup. Makanan apa aja boleh dimakan. Masalahnya duit orang ada. Masalahnya kagak punya duit. Ya Allah, ampe tuh makanan tuh bikin sayur, kuahnya aja segidir. Kuahnya, tempe ditaruh di piring-piring, nasi bebas, bener nggak? Tuh, apa aja boleh dimakan. Cuman masalahnya duit kagak ada. Sekarang alhamdulillah duit ada. Masalahnya makanan apa aja ora boleh. Apa nggak sengsara lagi? Dulu sengsara makanan apa aja boleh dimakan. Masalahnya kagak ada duitnya. Sekarang alhamdulillah punya kontrakan, punya tempat kerja, punya tempat usaha, punya duit. Masalahnya ada masalah lagi. Makanan apa aja kagak boleh. Apa nggak sengsara lagi? Kalau dikuburnya dapat nikmat, kalau kagak hidup mau gimana? Kita ini butuh sama Allah. Jangan sok-sokan mau ngapain. Begitu. Kita ini makhluk yang lemah, butuh Tuhan yang kuat. Ibnu Athaillah dalam malam-malamnya nangis sama Allah. Ilahi,
Ilahi anal faqiru fi ghinaya fa kaifa la akunu faqran fi faqri. Tuhan, aku ini butuh sama Engkau waktu aku kaya. Betapa tidak butuh kepada Engkau waktu aku susah. Waktu kaya aja butuh. Tuh, begitu. Kita ini butuh sehat, butuh Allah jaga kesehatan kita. Butuh sama Allah. Jangan kita enggak butuh. Jangan kita enggak butuh. Butuh. Saya menanamkan kepada orang-orang awam kaum muslimin. Lu habis sholat, lu baca sallallahu alaihi Muhammad 100. Habis sholat, kakinya belum geser. Ini kawan kita datang mulu nih, ada dari Jambi, ada dari mana, pokoknya banyak dah. Sampai dia bilang, alhamdulillah guru, dulu masa ini Allah melantas jalan, istighfar juga kagak. Gara-gara takut kena tekanan dan rendah, jadi saya diem barang semenitmu. Alhamdulillah, jadi terbiasa sekarang mah, bukan sama Muhammad doang, istighfar segala macam. Itu yang saya mau. Ente habis sholat itu jangan langsung pergi, minta sama Allah. Minta sama Allah. Mau ngapain kita? Jadi hamba. Nabi ditanya, ayyud doa yasma. Doa itu yang paling diijabah kapan ya Rasulullah? Dubur kulli sholat. Habis sholat. Lu tangis Allah. Tangisi. Jangan kita nggak nangis mau jadi hamba, mau ngapain? Jangan nunggu susah dulu baru nangis. Mau ngapain? Sakit baru nangis. Gitu. Rugi mumpung kita masih senang. Masih sehat, masih hidup. Jangan di kuburan baru nangis. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu, kata Imam Ali. Orang nih pada ngorok semuanya, entar jadi kubur baru melek. Jangan. Sekarang meleknya. Sekarang melek. Kita butuh sama Allah. Dulu-dulu kita nggak ibadah. Banyak waktu yang terbuang, repot gua di pasar, bocah masih kecil. Sekarang udah tua, bocah udah gede-gede, masih nggak keburu juga, udah mancing mulu mancing, nongkrong. Sekalinya ngaji berempat, balak 6, double it, ngajinya pakai batu baterai, dikasih benang tuh di kuping sampai miring-miring gitu. Begitu. Mau ngapain hidup? Kita ini butuh sama Allah, butuh. Dan saya nggak mau saudara ngangguk-ngangguk di masjid doang, pas sudah pulang dari masjid puyeng lagi. Saya nggak mau. Ini harus dapat ini ngaji ini. Insya Allah kita ini butuh sama Allah, butuh kasih sayangnya, butuh ampunannya, butuh hidayahnya, butuh taufiknya. Betapa itu Imamun Nawawi ngarang kitab Al-Adhkar, isinya Pak doa-doa Rasulullah. Betapa Imam Ibnu Sunni mengarang kitab Amalul Yaum wal Lailah, apa isinya? Doa-doa Rasulullah. Betapa itu yang namanya Imam Ali Al-Khirid Al-Husaini dalam kitabnya Wasil Syafi'ah, isinya doa-doa Rasulullah. Kenapa Nabi doa-doa? Doa itu menyatakan rasa butuh kita mau. Tuhan, Allah paham, iya hambaku, dari kemarin gua cari di masjid nggak ketemu, di majelis ora ada, kemana kamu? Sekarang udah sadar nyari aku. Emang aku ini Tuhan yang tempat bergantungmu, sifatku qiyamuhu nafsi. Sifat Anda itu iftiqar, butuh. Jangan nurutin kita hawa nafsu. Capek hidup ini, capek, pegel. Hidup ini mudah, yang rumit cara kita memikirkannya. Hidup ini nikmat, yang menjadi keluhan adalah kesalahan di dalam mensikapi hidup. Biasa, semua orang juga punya ujian, nggak ada yang nggak punya ujian, semuanya sama ya. Cuman tingkat ujiannya yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan bininya, begitu, macam-macam. Begitu, sampai dia pulang haji, dia bilang sama bininya, "Ma, bikin kopi." Itu bini lagi duduk diri, astagfirullah, bang, air udah gua masakin, itu kopi ditoples, gula ditoples, bikin aja sendiri. Hampir gitu, dia usap dada lagi, asallah. Gitu. Mana orang yang ngaji juga lah. Sabar, mau ngapain hidup dibikin puyeng? Oh ya, ntar aja bini mati nangis.
Kemarin diomelin, bersabar aja. Yang kayak begitu kita maklumin. Kayak begitu tuh, orang laki aja yang mulutnya atuh, ya Allah pegalnya di kita kalau udah ngomong, apalagi perempuan yang mulutnya atuh apa dua ya? Atuh apa dua? Tuh apalagi yang dua, tuh begitu. Sabar. Perempuan itu dari Hawa, laki dari Adam. Adam tuh ujungnya mim, Hawa tuh ujungnya alif bengkok. Coba saudara ngomong Hawa, itu mangap apa mingkem? Mangap apa mingkem? Mangap. Kalau bini bapak, oh mangap, emang Hawa dia, Hawa. Pahamin, Hawa. Udah begitu. Sabar, enggak apa-apa. Sabar, enggak apa-apa. Begitu. Sabar. Karena apa? Saudara bisa jadi wali kalau sabar. Banyak orang jadi wali gara-gara diomelin bini. Begitu. Jadi dengan diomelin bini kalau sabar jadi apa? Jadi wali. Wali karena sabar. Bukan karena diomelin, karena sabar diomelin. Sabar aja. Biar jadi wali. Ada wali pangkatnya sobirun karena diomelin bininya. Enggak apa. Semoga saudara masuk di bagian itu. Dicintai Allah. Sabar aja lah hidup. Ngapain? Semuanya bermasalah, tidak ada yang nggak bermasalah. Maka tujuan Tuhan kasih problem biar kita sadar kita ini makhluk yang lemah. Balik sama Allah. Allah itu qiyamuhu binafsi. Allah itu qiyamuhu binafsi. Maka wa wurudul asbah, datangnya sabab-sabab problem ini, problem itu, problem ini, problem itu. Biar kita sadar, meleklah kalau malam. Alhamdulillah kemarin saya melek itu kan ada Piala Eropa. Begitu. Ini mah karena dekat sama Allah. Melek bentar. Tangis ya Allah. Semenit aja. Wudu, duduk, ngomong, cuap-cuap sama Allah, ya Rabb. Hambamu ya Rabb. Begitu. Penyakit apa hambaku? Ini kena tekanan apa darah? Bukan, dana rendah. Begitu. Gitu timbulnya ini darah tinggi. Kaki aja ngelangkah susah mau kemana-mana. Pengennya ngerem aja di rumah. Kalau ayam mana kalau ngerem ya Rob bertelur ya. Ini telurnya ada 5, ngerem mulu kabar diomelin. Bener nggak? Begitu. Jadi kita ngomong sama Allah ngomong. Nggak usah pakai bahasa Arab. Yang kita kudu ngapalin puyeng ngapalinnya juga. Udah yang kita bisa aja ngomong sebisa kita. Abu Nuwas saja, Abu Nuwas nih, waktu mau nikah belum laku-laku. Ini amalan ini boleh diamalin dan banyak amalan dari Abu Nuwas. Namanya Hasan bin Hani. Abu Nuwas, orang kita sebut Abu Nawas. Dia belum nikah, belum dapat. Sampai dia ngomong sama Allah begini, ya Rabb, enggak apa-apa saya, enggak menikah juga, enggak apa-apa. Cuman saya ya Rob, kasihan ibu saya. Ibu saya itu tolong ya Rob. Dia pengen banget punya mantu perempuan, cantik, kaya, pinter. Anaknya dia doang, kan dia buat dia juga. Pakai diputer-puter. Hebat nggak Bu Nuwas? Sianan ibu saya aja. Dia pengen punya mantu, kaya, cantik, pinter. Wah Allah. Gitu. Akhirnya dapat juga, pakai diputer. Sampai kalau nggak punya duit Abu Nuwas pakai ngomong begini, ya Rabb, saya ini butuh duit 10 juta. Kata dia, yang 5 juta ya Rabb buat santunan yatim di Asyura di 10 Muharram. Yang 5 juta buat yatim. Beneran ya Rob, yang 5 juta buat yatim, yang 5 juta buat saya. Ya Rob, kalau engkau takut nggak percaya, saya takut korupsi, bohong, udah yang 5 juta itu yang buat yatim kau bagi aja sama yatim, yang buat saya itu 5 juta. Emang butuhnya 5 juta, pakai diputar-putar begitu. Emang dasar otak Bu Nawas begitu. Dia butuh 5 juta dikata 10 juta. Yang 5 juta buat ya takut kagak percaya sama saya dikorupsi, engkau bagi aja yang 5 juta.
Yang 5 juta buat saya itu yang dibagi sama saya. Emang dia butuhnya 5 juta? Tuh, dia mau pakai bahasa apa ya sama Allah? Terserah. Yang penting nyatakan kita ini hamba butuh sama Allah. Butuh sama ibadah. Kita butuh sama Allah. Mau kemana kita hidup? Kalau kita nggak ibadah, kekuasaan bentarlah sesaat. Nggak lama, paling lama 5 tahun. Kalau kita jadi dewan gitu, begitu. Entar 5 tahun lagi mikir lagi. Yang kemarin aja belum lunas tuh, begitu. Jadi kita ini jangan nggak butuh sama Allah, butuh dah. Kalau kita sakit minta sama Allah sembuh. Ya Allah, itu namanya Ismul A'zam, nama yang agung. Ya Allah, kalau kita bokeh, ya Goni, Tuhan yang kaya, beri kami kekayaan. Kalau kita sakit, ya Allah, ya Syafi, Tuhan yang maha menyembuhkan, sembuhkan saya. Ya Allah, baca, kita ini hamba yang lemah, butuh sama Allah. Jadi seringkali ujian yang menimpa kita itu akibatnya kita ngebet narialah sampai 4.444 sampai baca waqi'ah lah. Itu karena sebetulnya Allah memberi kesadaran bahwa Anda itu butuh sama aku, cuma Anda lupa. Maka kita ini butuh sama Allah. Jangan jauh dengan Allah. Siapa kita? Makin jauh sama Allah, Allah kagak rugi. Orang dia kaya, dia tidak butuh, maka mengatur apa aja orang nggak butuh. Maka kita ini butuh sama Allah. Jangan sekali-kali usaha zaman sekarang susah. Tidak. Yang susah karena kita kurang mau dekat sama Allah. Deketin. Bisa. Kalau susah semuanya pada bangkrut semuanya. Enggak, ada yang bangkrut, ada ditinggikan, itu biasa Allah. Di dalam afalnya itu biasa. Maka kita jangan jauh-jauh dengan Allah. Karena itu kata Ibnu Athaillah, faqatuka lahu dzatihi. Rasa butuh Anda kepadanya itu dzati. Emang udah kodratnya kita butuh Allah. Butuh taufik, butuh hidayah, butuh dibagi rezeki dari Allah, dibagi sehat sama Allah, jantung kita sehat, segala butuh semuanya, minta. Bila kita lupa, maka Allah saking sayangnya sama kita, cara nyadarin kita dicubit. Orang tidur dibangunin gak melek, disiram itu bukan karena marah, biar melek. Siram namanya problem. Hidup kita banyak masalah, betul. Semua juga bermasalah. Penyebab kita jauh dari Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan kita ingat Allah, tenang jiwa kita. Sampai nama orang yang mondar-mandir ke psikolog, psikiater, Anda nggak perlu ke sono. Anda punya problem karena jauh dari Allah. Sadari Anda ini punya Allah yang maha segalanya. Balik sama Allah. Ya Allah, anak petani aja bisa jadi presiden. Contoh Cingarto, tahu Cingarto? Anak petani, tukang mebel jadi presiden, mebel. Begitu. Itu kenapa? Gantungannya sama Allah. Masa kita gantung juga sama Allah? Orang tukang ngaji. Maka kita jangan lupa sama Allah. Kalau nggak stres hidup kita, stres. Mau nyari apa hidup? Ketenangan adanya di Allah. Kebahagiaan adanya di Allah. Segalanya punya Dia. Maka kalau kita mau nyari segalanya sama Allah, deketi Allah, deketi. Dan Allah bisa membereskan segala macam problem hamba-hambanya karena Dia mengerti tentang kebutuhan hambanya. Sampai tinggal kita kudu di bumi, Allah ciptakan dulu bumi. Sampai kita lahirnya kudu di kampung rawa, simpruk, Allah tahu model muka kayak begini, dikasih roti sekaleng, belum makan. Ini modelnya nasi uduk, maka lahirnya udah di tanah begini. Betul nggak? Kenapa kita nggak lahir di Eropa? Lahirnya udah kelihatan muka-muka kayak begini nih. Kalau belum kena nasi biar kata kaleng, 2 kaleng gitu, roti. Udah makan belum? Tuh, belum. Yang kayak begini. Itu Allah saking mengertinya. Maka kita jangan jauh dengan Allah. Jangan jauh dengan Allah. Dekati Allah, dekati Allah, dekati Allah. Karena Dia kaya raya. Yakini Anda makhluk lemah,
butuh sama Allah dalam setiap detik dan dalam setiap hal ikhwan. Perjalanan apa yang Anda lalui dari perjalanan dunia ini, segalanya Anda butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Sadari kesadaran itu akan menumbuhkan betapa berharganya hidup, betapa baiknya Allah sama kita, sehingga kita tidak banyak mengeluh dalam hidup, tapi kita jalani hidup kita sedikit dinikmati, sedikit disyukuri, banyak dinikmati. Sedikit disyukuri, banyak dinikmati. Jangan sedikit dikeluhi, banyak disyukuri. Keliru. Sedikit disyukuri, banyak dinikmati. Biar kita hidup enak, jangan dibikin stres. Bahagia. Kita terlahir bukan untuk susah, tapi untuk bahagia. Yang membuat kita sengsara satu, karena kita kurang mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekati Allah. Di sana jawaban kehidupan itu bakalan ada. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah, iman yang mantap, keyakinan yang kuat, tauhid yang bulat, betapa Allah sifatnya qiyamuhu binafsihi, dan betapa kita sifatnya iftiqar, rasa butuh sama Allah, rasa butuh, sehingga kita tidak jemu untuk berdoa, meminta, merintih, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan segalanya, kebaikan-kebaikan nama kita semuanya di awal-awal tahun di 1446 ini, hidup kita makin berkah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Segini aja.